Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-16. Dalam bahasa Indonesia. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Dalam bahasa Batak Tuba, ape honokudo huhut akahatakku tu baga sapa mangammu, jala tabuni honokku ho marhite siap pangalinggom ni tangaku, laho manuan aka langit, jala paujak tanoon, uhut madok tu Sion, bangsokku doho. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan tidak seorang pun dapat menghindarinya, termasuk penderitaan karena dosa dan murka Allah. Siapa dapat membebaskan manusia dari penderitaan? Bangsa Yehuda di pembuangan menderita, dan mereka pun memohon pertolongan Allah. Penderitaan bangsa Yehuda di pembuangan amatlah berat. Terdorong agar keluar dari penderitaan, kaum buangan ingin agar Allah segera bertindak memberikan pertolongan. Dalam nats ini Nabi Yesaya menubuatkan tentang sejarah pertolongan Tuhan terulang kembali. Seperti pada zaman purbakala, ketika Tuhan meremukkan Rahab, menikam naga sampai mati, mengeringkan laut, membuat laut menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Maka Allah harus bertindak. Tuhan diyakini dapat membebaskan orang-orang tawanan untuk pulang ke Sion dengan sorak-sorai. Bagaimana Allah merespon kaum buangan yang menderita? Yang pertama, mereka ditegur agar tidak takut terhadap manusia yang fana, tidak melupakan dirinya yang berkarya dalam ciptaannya, dan tidak gentar terhadap penganiaya. Yang kedua, Allah akan membebaskan para tawanan dan memberikan hidup, bukan kematian. Dia berkuasa mengubah mereka menjadi ciptaan baru dan memanggilnya sebagai umat. Ketiga, menasehati kaum buangan untuk bertobat, tidak berkompromi dengan dosa, mendengarkan serta melakukan firman-Nya, dan setia kepada Allah yang memperjuangkan perkara mereka. Keempat, Allah memberikan pengampunan dan menghukum musuh-musuh umat-Nya. Hidup umat-Nya ditebus, diperbarui, dan dipulihkan. Jadi, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya, meskipun mereka berada di dalam penderitaan. Allah memperjuangkan perkara umat-Nya dengan memberikan kelepasan dan keselamatan. Maukah kita tetap percaya kepada-Nya, meskipun penderitaan kita sangat berat? Kita semestinya takut kepada Allah yang berkuasa atas penderitaan dan berkuasa meluputkan kita dari penderitaan. Tetaplah yakin, Allah sanggup memperjuangkan perkara hidup kita. Allah menaruh setia kepada umat-Nya, yakni kepada pribadi yang senantiasa tunduk dan setia kepada Allah. Mereka yang memiliki pikiran dan hati yang baik, yang memiliki hukum Allah, dan membiarkan hukum itu memerintah dalam hatinya. Kepada orang-orang ini, Allah mengingatkan agar mereka tak perlu takut terhadap hinaan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehormatan. Tak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Ada sebuah kisah kuno dari Tiongkok. Seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang digunakan untuk mengolah ladangnya. Suatu hari, kuda tersebut melarikan diri di bukit-bukit. Dan ketika para tetangganya mendengar berita itu, mereka bersimpati kepada orang tua atas nasib buruknya. Namun, jawab si petani itu, nasib buruk? Nasib baik? Siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda itu kembali dengan membawa kawanan kuda liar dari pegunungan. Dan kali ini, para tetangga mengucapkan selamat kepada petani tua akan keberuntungannya. Nasib baik? Nasib buruk? Siapa yang tahu? Kata si petani tua itu. Kemudian, ketika anak si petani tua itu berusaha menjenakkan salah satu kuda liar, ia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah. Semua tetangganya kembali setuju bahwa ini adalah sebuah kesialan. Petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa-desa dan memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang. Ketika mereka melihat bahwa anak petani tua ini mengalami patah kaki, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak anak-anak dari tetangga si petani tua itu berguguran di medan perang. Semua penduduk desa itu bersedih hati dan berkata kepada si petani tua itu, sangat beruntung bahwa anaknya tidak ikut dalam perang. Petani tua itu kembali menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kisah si petani tua, kadang dalam hidup kita sepertinya segala sesuatu berjalan lancar, sebagaimana mestinya. Namun, di lain waktu, segala sesuatu berjalan dalam situasi yang buruk. Bahkan dengan situasi tersebut membuat kita kehilangan sukacita. Pertanyaannya, apakah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, lalu perasaan kita menjadi sukacita dan berpikir Tuhan beserta dengan kita? Tetapi jika sebaliknya, ketika kita dalam situasi yang buruk, lalu kita menjadi patah semangat dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, sadari dan percayalah bahwa Allah, sang sumber penghiburan itu, akan terus menyertai dan memberikan kita sukacita yang melimpah, asalkan kita tidak menjadi lemah dan tetap percaya. Pastikan sukacita tetap tinggal dalam hati Anda, karena iblis selalu memiliki berbagai macam cara untuk mencurinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu selalu mendekat dan percaya kepadamu. Dalam situasi seperti apapun kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam diri kami dan memberi kami sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan baik dalam hidup kita. Immanuel.